Saya mungkin saya lebih banyak nanti sharing apa namanya dari buku-buku bagaimana gitu yang sudah terjadi. Nanti Pak Jimmy akan membantu saya sharing dari aplikasi service di bidang teknologi. Nanti ada Payan nanti menurut saya menarik di supermarket karena waktu saya research bahan ini banyak applicable di supermarket, di fast food dan lain-lain. Topiknya menurut saya sederhana ya, tentang jasa, tentang service. Saya pribadi nggak terlalu mendalami service karena saya di industri manufaktur, tapi prakteknya menurut saya kita mengalami, kita merasakan, atau sebenarnya kita juga meng-create service dalam perusahaan kita. Ya, jadi saya coba beri judul kuliah kita hari ini $2.000 rule. Ini rule yang dimiliki oleh Ritz-Carlton. Jadi Ritz-Carlton itu mempunyai rule bahwa setiap karyawannya dari office boy sampai yang paling tinggi boleh spending $2.000 tanpa approval siapapun dengan tujuan menjaga customer. Dan ini sudah berjalan lama sejak dulu ya. Jadi seorang office boy itu boleh penerima tamu itu boleh tiba-tiba malam-malam ada tamu datang jam 12 malam atau jam 1 pagi gitu ya, belum reservation, dia boleh taruh di kamar jegrek gitu. Tanpa minta approval, tanpa perlu telepon supervisor. Terus kalau yang teman-teman suka cerita Pak Tanadi dengar ada anak kecil, satu keluarga kecil, papa mamanya meeting keluar, anaknya main-main dalam kamar terus mecahin vas bunga. Terus anaknya panik, dia lapor sama petugas hotel langsung beliin vas tersebut supaya papa mamanya nggak tahu anaknya mecahin vas gitu ya, vas bunga. Dan kalau saya melihat rule ini, menurut saya lebih kepada bentuk delegasi atau memberikan kepercayaan kepada karyawan. Esensinya ya saya lihat. Jadi esensinya bukan $2.000, tapi kita percaya bahwa karyawan itu bisa smart spending dan bisa menjaga perusahaan kita. Dan kalau teman-teman masih ingat yang 2 minggu lalu saya sharing Daniel Pink tentang motivasi kerja ya, ada mastery, ada autonomy, ada purpose gitu ya. Nah, ini karyawan diberikan otonomi. Ya, jadi diberikan kepercayaan, dan saya percaya kalau di industri jasa pasti kan melibatkan manusia ya. Jadi kalau manusianya merasa dihargai, merasa dipercaya, pasti memberikan servis yang lebih baik untuk pelanggan. Nah, hari ini saya sebenarnya mengajak Pak Jimmy. Pak Jimmy ini sahabat saya. Saya sama Pak Jimmy sama-sama agak miring otaknya. Jadi dulu pernah lari di ujung kulon 42 kilo di hutan ya. Terus tanggal 1 sampai 3 Mei itu rencana kita janjian mau puasa 72 jam. Jadi teman-teman kalau mau bergabung monggo, nggak usah janjian gitu ya. Pokoknya rencana kita puasa 3 hari sebelum Lebaran. Puasanya puasa makanan, 0 kalori. Jadi kita cuma minum air putih, teh pahit, kopi pahit. Ya, kalau teman-teman yang belum pernah dengar, ini sebenarnya puasa untuk autofagi atau recovery cell. Ini apa namanya? Penemu metode ini profesor Jepang namanya siapa ya? Itu menang Nobel tentang puasa. Ya, jadi secara saintifik terbukti. Nah, ini Pak Jimmy, terus satu teman saya juga profesor di ITB S3, pengajar tetap, juga akan bergabung sama ada 4-5 orang lain. Kita janjian supaya ada saling ingetin gitu ya. Kalau sendirian pasti nanti hari kedua udah batal. Udah 24 jam batal nantinya gitu. Oke. Saya lanjut, kita akan jam 8 akan selesai bab pertama, terus kita break. Habis itu nanti kalau bisa memang kita akan group discussion. Jadi ini materinya cukup banyak, tapi saya akan share basic-basicnya dan dilanjutin oleh Pak Jimmy. Jadi hari ini topiknya tadi service development dan service blueprint gitu ya. Service development apa? Service development adalah proses end to end untuk mendevelop
service. Kalau saya dalamin lebih lanjut, bisa kita mendevelop yang existing atau dari start dari nol. Jadi kalau kita misalnya mau buka barbershop gitu ya, bagaimana kita mendevelop, atau kita buka supermarket, bagaimana kita mendevelop, apa bedanya kita sama kompetitor. Nah, sebelum kita mendevelop atau meredesain, kita perlu bikin blueprint-nya dulu. Nah, ini saya lihat kalau saya waktu mempersiapkan materi ini, kata Bu Terry juga materi baru ya. Kita tuh jarang bikin blueprint tentang jasa. Kita suka bikin blueprint untuk rumah, bangunan, pabrik, proses manufacturing gitu ya, dari raw material kita beli sampai proses produksi kita jual dan seterusnya. Tapi di industri jasa kita jarang mapping. Ini ilmunya kalau saya research ini sebenarnya di tahun 2007 sudah mulai populer ya, tapi memang baru 2-3 tahun terakhir ini lebih mendalam karena mungkin terpicu oleh teknologi gitu ya. Nanti disambung sama Pak Jimmy. Jadi sebenarnya ada template-nya seperti ini. Jadi template-nya itu ada customer journey, ada front stage, employee atau karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Jadi kalau di supermarket gitu ya, mungkin yang ada yang jaga atau satpam pasti interaksi langsung di depan. Kemudian kasir, tapi ada bagian gudang segala macam di belakang itu backstage ya. Terus kemudian proses-proses support apa aja di dalam. Menarik menurut saya teman-teman yang di industri jasa boleh coba. Nanti kita akan habis ini setelah break kita akan coba bikin sederhana beberapa sampel industri. Nah, kalau balik ke 2 minggu lalu ya, jadi yang namanya desain itu kan tujuannya apa sih? Tujuannya supaya lebih indah, lebih nyaman. Ya, kalau desain produk kan lebih ke fungsionality, tapi kita juga mau ada kenyamanan. Nah, kalau desain yang nyaman untuk jasa, customer akan balik lagi dan customer akan terus membeli produk kita. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya profit. Saya percaya kalau kita bekerja atau perusahaan apapun, ujung-ujungnya harus profit gitu ya. Nggak bisa kita charity. Tapi even kalau kita charity, yayasan charity pun kita mesti punya apa ya, biaya bulanan mesti nutup gitu ya. Kalau kita punya charity misalnya panti asuhan gitu ya, atau kita punya charity bikin rumah untuk orang miskin, paling nggak karyawan tetap kita kan mesti kita gaji gitu ya. Jadi desain itu tambah lama tambah penting ya, nggak cuma fungsionality. Oke, ini sebenarnya kalau reflect ke sehari-hari, kita sebenarnya sangat menikmati atau mengalami industri jasa, tapi mungkin kita nggak sadar. Jadi saya kalau potong rambut ke Kaizen gitu ya, kenapa saya pilih Kaizen, kenapa saya nggak pilih barbershop yang lain? Itu karena ada jasa, ada service yang saya nyaman sama barbershop yang namanya Kaizen. 10 menit selesai dipotong, rambutnya divakum. Jadi kalau bapak-bapak mungkin tahu Kaizen ya, kalau ibu-ibu nggak tahu karena selesai dipotong kita rambutnya divakum tuh, nggak dicuci, nggak di hair dryer, tapi divakum. Terus kalau di Jepang taksi driver semua pakai sarung tangan. Ya jadi kalau nggak pakai, even kalau saya lihat driver Uber, nggak tahu teman-teman udah pernah pakai belum Uber di Jepang? Saya lihat di YouTube Uber di Jepang rata-rata tuh alpat dan pakai sarung tangan juga seperti supir taksi ya. Dan itu sebenarnya jasa. Ya, kalau balik ke Blue Ocean itu yang membedakan antara satu toko dengan toko lain, antara kafe yang satu kafe dengan kafe yang berbeda. Dulu apa namanya ya? Saya lihat service design itu namanya jarang dibicarakan, tapi mungkin lebih ke kayak teknik industri ya, time motion, kemudian flowchart, diagram dan sebagainya. Tapi mereka lebih fokus kepada functionality gitu ya, bukan kepada sentuhan gitu ya. Nah, ini ada contoh saya kemarin Pak Jimmy ikut nggak? Saya lupa ya. Kayaknya enggak, saya baru ke restoran satu di Pantai Mutiara ya,
beli wine 2 botol, dikasih bucketnya satu bucket tuh. Buat saya yang suka peminum wine itu nggak proper. Kelihatan ya, ini ya, ini nih. Ini. Buat saya nggak proper tuh. Udah gitu dia kasih gelasnya juga bukan gelas wine. Itu yang membedakan restoran yang satu dengan restoran yang lain. Oke, saya lanjut. Oke, jadi kita tanpa sadar ya, kita memilih restoran satu dengan yang lain, potong rambut, terus teman-teman yang ke salon, mani-pedi gitu ya, pasti nggak cuma bicara produknya, tapi pasti ada preference ke service. Oke, ini detailnya. Sebentar saya tutupin. Oke. Nah, benefitnya adalah banyak. Tapi saya lihat kalau kita menguasai service blueprint, kalau kita bikin gitu ya, benefit pertama menurut saya kita understand bisnis kita seperti apa gitu. Ya jadi kalau kita masuk restoran Korea ya contoh ya. Restoran Korea itu kita pesan begitu selesai pesan semua dikasih bancan. Kasih kimchi segala macam ya. Itu sebenarnya service dan menurut saya satu tujuannya nggak cuma karena dikasih complimentary makanan, tapi itu membuat kita nyaman menunggu masakan yang dimasak. Ya jadi sambil kita nunggu yang mereka masak 30 menit kita makan gitu. Bayangin kalau kita datang ke restoran, kita pesen 30 menit kemudian makanan baru keluar, pasti kita bete. Ya kalau di restoran Chinese restoran zaman dulu suka dikasih acar gitu ya. Nah itu jasa. Dan karena kita zaman sekarang sudah terbiasa ke restoran Korea, selalu dikasih gitu, kita pikir itu sesuatu yang standar, padahal tidak. Ya terus kalau kita ke mana lagi ya? Starbucks gitu ya. Starbucks itu mendesain meja-mejanya kenapa bundar. Itu menurut saya ada sebagian dari sisi psikologi atau behavior atau industri jasa, karena bundar itu membuat orang merasa nggak ada jarak dibanding meja kotak. Ya kalau meja kotak tuh ada kubu depan, kubu belakang gitu ya, kanan atau kiri. Kalau bundar itu nggak ada batas. Itu mereka purposely, intentionally mejanya bundar di Starbucks kebanyakan supaya kita berasa nyaman ngobrol. Oke, kalau kita reflect ke bicara service ya, selalu kita bayangnya balik lagi service itu customer service. Padahal service tidak only customer service gitu ya. Service itu tidak hanya menangani customer complaint. Service itu tidak hanya front desk. Service itu bicara kita punya kantor gitu ya, masuk ke ruang tunggu, kursinya kita sediain yang kursi yang mau nyaman atau tidak, lampunya mau lampu redup atau lampu terang, ya. Kalau kita check-in di hotel, ada sekarang zaman sekarang hotel-hotel butik atau hotel bagus itu nggak punya resepsionis dalam bentuk meja gitu, yang meja besar ya. Kebanyakan cuma bentuknya meja kosong aja, orang dijemput, datang dikasih minuman, kasih bunga dan sebagainya. Dan itu versinya service design dan service blueprint itu adalah yang membedakan antara hotel yang satu dengan hotel yang lain. Ya nggak cuma produk gitu ya, nggak cuma ranjangnya bagus atau jelek, nggak cuma kamar gede atau kecil dan sebagainya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Ini bentuk template dari service blueprint. Jadi teman-teman yang nanti kita akan bagi grup, kita akan coba bermain nanti setelah jam 8 ya. Jadi saya sendiri belum pernah bikin, saya baru ngeriset tentang ini dan saya baru tahu ada template seperti ini. Gitu ya. Saya suka bermainnya sebenarnya lebih bermain di business model generation atau business model mapping yang Pak Tanadi suka sharing tentang
tentang toko rujak. Pernah dengar nggak? Ya, itu saya pernah ikut trainingnya sama pengarang bukunya yang bikin itu di Singapura 3 hari. Saya dengerin Pak Tana di YouTube 20 menit kalau nggak salah ya. Saya lebih ngerti dengerin Pak Tana di YouTube 20 menit dibanding training di Singapura 3 hari tentang business mapping generation. Oke. Nah ini contoh ya. Jadi contoh service blueprint seperti ini dari atas sampai bawah. Contoh ini restoran, customer datang di parkiran, kemudian datang ke restoran, terus disambut sama waiter. Dari waiter disambut, kemudian diantarin ke duduk. Waktu dia datang ke restoran, dia akan melihat suasananya bagaimana, parfumnya ruangan bagaimana gitu ya. Saya suka yang parfumnya, kalau saya pribadi suka parfum yang sereh gitu ya. Beberapa restoran ada bau sereh, kayak 1000 Rasa gitu kalau di Jakarta itu suka bau sereh. Atau ke hotel-hotel Bali check-in bau serai itu service ya, itu service dan itu intentionally diciptakan. Jadi makanya waktu di kantor saya kalau pilih parfum yang otomatis gitu ya, saya minta yang serai sekarang, membuat nyaman gitu ya. Kemudian dan seterusnya sampai proses billing ya. Ada beberapa restoran kalau kita minta billing lama banget gitu, dan itu service design. Oke, ini banyak contoh-contoh. Ini saya juga sharing. Jadi saya nggak banyak nanti teorinya, tadi aja cukup. Ini saya sharingnya. Teman-teman lebih prefer Shell atau ke Pertamina? Kalau di Paris apa Paris? Kalau saat saya ke kota besar yang ada Shell, ya pilih Shell, Pak. Tapi kalau di Semarang memang adanya Pertamina aja, Pak. Nah, Pak Aris kenapa pilih Shell kalau di kota besar, Pak? Boleh cerita nggak, Pak? Kalau saya kebetulan pakai CR-V yang turbo, menurut saya lebih enak sih, Pak, di mesin. Oke. Kualitasnya beda lah gitu. Kalau dari sisi perasaan, selain performa bensinnya apa, Pak? Depan itu, Pak. Apa, Pak? Membersihkan kaca depan, windshield. Yes, Windshield yes. kita kan dibersihin, Pak. Betul, betul. Betul. Nah tadi ya, kalau menurut Pak Aris kan kalau ada pilihan dia akan pilih Shell. Saya pribadi saya pilih Shell lebih kepada tadi kaca betul. Sama satu lagi saya nggak ada antrian. Kebanyakan di Shell jarang antri. Ya mungkin karena kesannya mungkin mahal, kemudian kesannya karena, tapi menurut saya bentuk mengatur mengatur itunya tuh bikin nggak ngantri. Kalau Pertamina sekarang menurut saya mulai ngikutin Shell ya. Jadi dia bikin beberapa. Kalau dulu kan selalu serial tuh. Sekarang dibikin paralel. Kemudian Shell kalau di tempat dekat rumah saya itu suka bawa mesin kartu kreditnya ke mobil, gitu. Ya jadi cukup nyaman. Tapi walaupun sebenarnya saya lebih ke antrian sih. Jadi tadi menghilangkan antrian adalah salah satu bentuk jasa. Michael, nih Pak Irwanta Sihombing ada Pertamini, Pak Michael. Mungkin ya silakan. Kenapa Pak Irwanta pilih Pertamini ya, Pak ya? Mana Pak siapa? Irwanta Sihombing. Ya mana Pak Irwanta Sihombing, mau sharing Pak? Saya Pak. Ya Pak. Oh, enggak ya, kalau gini sebetulnya karena saya tinggal di kawasan kebun sawit sih Pak sebetulnya, karena kan kalau Pertamina itu agak jauh. Kenapa milih choose yang Pertamini lah? Ya sebetulnya simpel aja Pak, karena lebih banyak di area-area kebun sawit gitu kan dibandingkan Pertamina atau Shell gitu. Itu sih sebetulnya. Dari sisi kenyamanan ya Pak ya? Iya, akses sih Pak, lebih ke akses, lebih mudah didapat. Saya pernah baca tentang Pertamini Pak. Menurut saya sih idenya brilian sih Pak. Itu kan mendekati ke customer ya. Dan saya juga mengerti kalau misalnya yang tinggal di desa untuk isi bensin 5 km gitu ya, 7 km, itu kan udah habisin bensin dulu. Gitu ya. Menurut saya idenya brilian sih yang Pertamini.
Tapi untuk kita di kota besar nggak merasakan kesulitan cari pom bensin. Karena di mana-mana ada. Oke, saya lanjut coba. Ini ada beberapa contoh ya, Starbucks gitu ya. Starbucks ini mungkin yang pertama ya, nulis nama customer di tumblernya, dan itu bentuk service yang intentionally diciptakan oleh Starbucks. Dan itu membuat kita berasa lebih berasa lebih di appreciate gitu ya sama pelayan-pelayannya, berasa dikenal gitu ya. Saya punya satu sales di Palembang, itu kalau datang ke Starbucks udah kayak yang punya Starbucks gitu, dari ujung ke ujung, dari satpam sampai yang layan semuanya kenal namanya. Dan kalau dia pesen gini, biasa kalau kita pesen kan kita mau americano, mau coffee latte, dia bilang saya mau pesen yang biasa gitu. Dia cuma ngomong begitu doang, dan yang lainnya udah tahu dia pesennya apa. Ini teman-teman kalau mau langsung itu boleh potong ya, kita ngobrol-ngobrol, karena ini menurut saya topiknya jasa dan kita mengalami sehari-hari. Di Amerika ini ada satu fast food ayam goreng. Kalau saya research ini sekarang secara per tokonya itu profitnya jauh lebih besar dibanding semua franchise apapun, dibanding KFC, dibanding McDonald, dibanding Starbucks. Jumlah outlet kan 2.700-an. Yang menarik dari Chick-fil-A, dari awal kalau drive-thru dia nggak pernah pakai mesin. Kalau sekarang kayak kita ke McDonald ya, kita kan kalau drive-thru ngomong sama mesin. Bukan ngomong sama mesin, ngomong sama kotak gitu ya. Dari awal Chick-fil-A tidak. Dari awal Chick-fil-A taruh orang di luar. Dan itu menurut saya extra mile gitu ya, melakukan service yang lebih. Padahal sejak McDonald melakukan yang bicara di box dan semua orang niru, Chick-fil-A tidak meniru, gitu ya. Dan Chick-fil-A juga mengantarkan sampai ke mobil. Berdasarkan angka revenue 2021, Chick-fil-A sekarang nomor 1 atau nomor 2 tertinggi revenue di Amerika. Ya, jadi walaupun jumlah outletnya kecil, revenue dia besar. Dan yang menarik, Chick-fil-A ini kalau teman-teman nanti punya waktu nge-research ya, Chick-fil-A ini tutup di hari Minggu. Jadi kalau yang outlet lain, merek-merek lain, KFC, McDonald buka hari Minggu, dan secara survei retail hari Minggu itu hari penjualan paling besar. Si Chick-fil-A ini karena punya values gitu ya, karena memang hari Minggu kebetulan yang foundernya ini ibadah ke gereja gitu ya, dia bilang hari Minggu dia nggak mau buka. Sampai hari ini tetap ngotot gitu ya. Dan menarik, kasusnya menarik karena tadi walaupun jumlah penjualan harinya 6 hari, dia tetap bisa melampaui orang-orang yang 7 hari jualannya. Ini Chick-fil-A ya. Jadi fakta-faktanya sangat menarik. Jadi dia lebih tinggi dari Burger King, Wendy's, Taco Bell, Subway, dan lain-lain. Punya store-nya 2.598 store di Amerika. Ini mau buka di Jakarta, kalau nggak salah. Udah ada promosinya, Chick-fil-A. Udah mau buka di Jakarta. Dan yang menarik ya, teman-teman, ini kan S2 mau belajar bisnis gitu ya. Ini menurut saya kasusnya menarik. Chick-fil-A itu kalau buka franchise, dia berbeda sama McDonald. McDonald mencari franchisee yang punya tanah dan punya duit untuk gedung dan interior segala macam gitu ya. Kalau Chick-fil-A itu kerjasama dengan franchisee-nya akan jadi operator only. Yang beli gedungnya, yang interior segala macam itu semuanya si Chick-fil-A-nya. Jadi Chick-fil-A itu lebih menekankan kepada si bisnis partnernya itu harus punya values dan standar yang sama. Dan investasinya kalau nggak salah satu store itu cuma 10.000 kalau nggak salah ya. Sedangkan kalau di compare sama McDonald atau yang lain itu butuh $1 juta untuk bikin satu store. Jadi dia memilih operator. Dan pernah ada pengalaman katanya salah satu operator itu buka di hari Minggu, besoknya dipecat, ganti operator, ganti rekanan. Oke, ini saya skip ya, lebih terlalu detail. Tapi nanti teman-teman bisa baca materinya, saya bagi ke Bu SK, nanti Bu SK sharing ke teman-teman ya, ada WA group kan ya.
Siapa? Siap. Nah, ini Ritz-Carlton tadi 2000 rule yang $2.000 ya. Jadi saya dengerin si Horst Schulze, dia bilang dia mengequip semua karyawannya untuk punya power untuk moving heaven and earth, untuk membahagiakan customer, untuk menjaga customer. Ya, dengan cara tadi $2.000. $2.000 besar kecil relatif ya, tapi menurut saya cukup besar, dan lebih menurut saya lebih kepada ke trust-nya, ke otonominya, memberikan kepercayaan kepada karyawan. Pak Tanadi nih langganan Ritz-Carlton, saya sendiri nggak langganan Ritz-Carlton. Atau teman-teman ada yang punya pengalaman tinggal di Ritz-Carlton, boleh sharing? Pak Jimmy pernah nggak Pak Jimmy? Belum kayaknya. Pak Aris? Pernah Pak, 2016 Ritz-Carlton yang di Mega Kuningan. Oke. Ada pengalaman menarik nggak Pak? Ya apa? Personilnya sih care banget gitu loh. Apa kita misalnya yang gampang sih air minum yang di kamar kan biasa terbatas Pak. Hanya paling dikasih 2 botol gitu kan. Pas itu kan Mega Kuningan kan rada jauh dari mana-mana Pak. Kan karena saya nggak bawa mobil. Ya saya telepon aja itu ke housekeeping-nya gitu. Nah, malah ditanya mau minta berapa botol Pak? 2 lagi, 4 gitu ya. Ya. Malah di servis seperti itu sih. Biasanya kan hotel bintang 5 ke atas kan mumpung nih konsumen butuh air, lu harus beli gitu kan, seperti itu. Betul. Itu sih Pak. Pak Michael dari Agus. Pak Agus. Ya Pak Agus, apa kabar Pak? Boleh sharing Pak. Silakan Pak. Saya berpengalaman dengan Ritz-Carlton waktu saya masih di Amerika. Itu di tahun sekitar 2002 atau 2004 ya. 2002. Pada saat itu Ritz-Carlton hotelnya itu masih berbentuk country club. Artinya itu hotel itu eksklusif untuk member only. Wow. Nah, dari situlah konsep country club itu yang dibikin budaya jadi hotel Ritz-Carlton. Dari situ mereka berkembang ke seluruh dunia. Ya. Nah, kenapa mereka bisa memberikan itu ya seperti service yang begitu intensif ya, seperti yang $2.000 roll itu? Karena mereka menganggap setiap guest itu adalah member dari country club-nya. Ya. Waktu saya di Florida Sarasota, country club itu adalah country club yang menunggang kuda, equestrian katanya di situ. Jadi bagaimana kita menservis member country club itulah yang dibudayakan menjadi itu standar di hotel tersebut. Nah itulah yang kebawa-bawa sampai sekarang. Saya sendiri di Bali ya, saya pernah nginap di Ritz-Carlton. Tapi begitu mereka sampai di Bali, influence atau aroma country clubnya itu berkurang banyak. Nah, mereka hanya memberikan di pandangan saya standar hotel bintang 5 internasional yang ada di Indonesia. Nah, bagus, bukan jelek, bagus karena dari semua desainnya, dari cara meng-guide customer ya, memberikan problem solving itu semua bagus. Ya, cuman tetap berkurang dari original value-nya, value service kita ngomong ya. Dan terakhir yang saya sedikit itu ya, kalau boleh saya melakukan kritikan terhadap Ritz-Carlton ini, grooming mereka, cara mereka memakai baju, tampilan mereka udah sangat berkurang. Nah, itu aja dari saya Pak Michael. Pak boleh tanya Pak, tadi apa penampilannya berkurang gimana Pak? Grooming Pak, grooming artinya penampilan, baju, kerapihan. Kerapihan yang di Indonesia atau yang di tempat lain Pak? Yang di Bali Pak, yang di Bali. Kerapihan, terus attitude gaya attitude ya, gimana cara menservis customer, itu kan ada pola-pola tertentunya, ada SOP-nya ya. Nah, itu dibandingkan dengan originalnya yang kemarin masih country club itu sangat berbeda. Ya.
Menarik, menarik. Itu aja dari saya, Pak. Kalau saya tentang Ritz-Carlton tuh punya story yang memorable itu waktu cerita Pak Tanadi sih. Pak Tanadi suatu ketika ke Bali atau ke Ritz-Carlton mana gitu ya, disambut sama, terima kasih Pak datang ke Bali, Bapak kan minggu lalu baru ke sini. Terus Pak Tanadi bilang, untung minggu lalu gue datang juga sama istri gitu. Kalau datangnya sama yang lain kan ketahuan sama istri ternyata, oh baru datang minggu lalu ke tempat yang sama. Jadi dia selalu mengingat ya. Betul, Pak. Boleh saya nambah yang tadi yang Bapak baru ngomong mengenai mengetahui tamu yang maksudnya kembali returning customer ya, returning guest itu memang dari sistemnya, dari softwarenya itu menentukan, itu langsung secara otomatis memberitahukan bahwa saat terakhir tamu ini check-in. Contoh, pada saat Pak Tanadi check-in ya dengan nama beliau, softwarenya langsung memberikan satu flag bahwanya terakhir check-in tanggal berapa. Jadi itu bisa langsung dikomunikasikan dengan customer. Memang itu suatu tools juga sih. Betul. Nah ini Pak, jadi kalau saya sharing ke pengalaman saya Pak ya, saya kalau ke Surabaya itu suka nginepnya ke Ibis Budget Hire Muhammad. Sekarang jadi 2 Kelinci DK Pak, kalau teman-teman di Surabaya. Gitu ya. Saya nggak punya pengalaman seperti itu Pak. Tiap kali check-in ditanya lagi KTP. Dia nggak pernah inget nama saya, nggak pernah inget saya pernah ke situ. Padahal lagi lu tiap bulan pasti ke situ. Gitu. Dan itu baik lagi menurut saya bukan karena tadi bintang 5, bintang 2 ya. Menurut saya bintang 2 pun bisa melakukan seperti itu mestinya Pak Agus ya. Karena kan tanpa cost sebenarnya. Cost-nya nggak luar biasa mahal. Bisa Pak. Dan seharusnya flag itu memberikan historical kamar yang terdahulu. Artinya menjadi kewajiban sama FO, front office, untuk menanyakan apa Bapak masih mau check-in kamar misalnya 201 yang kemarin yang Bapak check-in. Biasanya customer senang karena diingat banget sama pihak hotel. Ya. Nah kalau saya mempelajari nanti Pak Jimmy akan elaborate lebih detail ya. Pengalaman seperti ini dulu menurut saya dinikmati hanya mereka-mereka yang dalam tanda kutip kaya gitu ya. Karena bisa menikmati servis bintang 5. Nah dengan teknologi digital kita tuh diingetin sama Google. Sama data, big data tuh diingetin preference kita dan segala macam. Mengerikan dan nyaman tergantung sudut pandang ya. Gitu. Oke, ini Haidilao sangat terkenal di Indonesia juga terkenal. Saya kalau ke Haidilao, saya suka makan snack banyak di depan, dapat teh, dapat segala macam ya. Saya cari gambar di Indonesia nggak dapat. Ruang tunggunya tuh nyaman, nunggu dan dikasih snack gratis, dikasih es krim. Mau ngambil lebihan boleh. Di China ini ternyata going extra mile. Mereka sampai ada mani-pedi depan Haidilao, saya baru tahu. Tapi set story saya baru terakhir nge-google tentang Haidilao. Katanya dalam waktu 6 bulan ini mau tutup 300 toko. Saya belum pelajarin detailnya kenapa ya. Dan Haidilao ini sebenarnya historically timbul karena foundernya itu merasa kecewa dengan pelayanan restoran-restoran lain. Dia bikin restoran sendiri dan mengutamakan servis dibanding rasa. Oke, ini beberapa contoh lagi fine dining ya. Nanti kita akan lanjutin di group discussion. Ini mungkin teman-teman juga pernah nyoba, saya pernah nyoba hotel check-in tanpa manusia di Singapura, hotel dekat Orchard. Menurut saya pengalaman menarik, sekali nyoba menarik gitu ya, dapat servis yang berbeda, check-in sendiri, kemudian nanti minta handuk datang robot, minta air minum datang robot, pertama datang robotnya di videoin, tapi menurut saya 2-3 kali mungkin nggak balik. Ya karena saya nggak tahu ya, perasaan saya servisnya berbeda kalau di servis sama kalau kita di hotel-hotel di Bali, gitu ya, lebih nyaman ketemu manusia, ada senyuman dan sebagainya. Tapi ini saya suka sama kata-katanya ini. Raffi Ahmad waktu di interview sama Gita Wirjawan ya, dia suka banget sama kata-katanya Panji Pragiwaksono, katanya berbeda sedikit itu lebih baik dibanding lebih baik dari orang lain dibanding kompetitor. Karena menjadi lebih baik nggak gampang, tapi berbeda lebih gampang. Ya ini kan bikin perbedaannya nih hotel-hotelnya di Singapura ini bikin perbedaan pakai robot segala macam. Saya nggak tahu sekarang masih eksis atau enggak.
teman-teman yang ke Singapura. Ini saya juga suka banget. Saya sangat berkesan sama satpam-satpam BCA. Ya, satpam-satpam sama BCA sangat ramah, sangat membantu cari solusi. Beda sama satpam-satpam di tempat-tempat lain atau di mall atau di restoran. Menurut saya trainingnya luar biasa untuk BCA, khusus untuk security-nya satpamnya ya. Saya sebenarnya di Indonesia paling bete kalau pergi ini mudah-mudahan nggak tahu kalau teman-teman di sini ada yang kerja di situ, kita boleh ngobrol ya. Saya paling nggak suka pergi ke iBox. Ada yang punya pengalaman ke iBox nggak? Beli HP, beli MacBook, beli iPhone. Kenapa? Karena saya bandinginnya sama Apple Store di luar negeri. Apple Store di luar negeri itu menurut saya luar biasa. Jadi saya pernah ke Tokyo gitu ya, beberapa tempat, tapi saya berkesan di Tokyo. Di Tokyo itu pelayannya ada yang senior, ada yang umur 60, ada yang anak muda, ada yang bahasa Chinese, ada yang bahasa Korea, ada yang bahasa Inggris, dan lain-lain. Saya pernah tiba-tiba datang, handphone anak saya rusak, datang nggak bikin janji, waktu nggak bikin janji dibilang Bapak mesti bikin janji online segala macam, tapi akhirnya oh nggak bisa, gue cuma sebentar di Tokyo segala macam, dilayanin. Habis dilayanin, yang menarik karena budaya Jepang yang masuk ke lift ya masih gini gitu tuh, nunduk-nunduk tuh ya, gitu-gitu tuh terus gitu sampai nggak selesai. Kalau kita nggak selesai gini juga nggak selesai. Jadi kita mesti stop duluan, padahal nggak nyaman karena yang nunduk itu lebih tua gitu. Dan itu berkesan banget buat saya, Apple Store. Terus mereka bajunya juga, nggak bicara grooming ya Pak Agus ya, dia bajunya pakai kaos gitu ya, sporty. Kalau di Indonesia, kalau teman-teman ke iBox ya, bajunya resmi gitu ya, dan menurut saya sombong-sombong gitu ya. Kalau beli itu kesannya kayak kita nggak punya duit gitu. Versi saya ya, kalau di iBox. Saya di Indonesia prefer ke Digimap. Oke, teman-teman ada yang punya pengalaman nggak tuh? Ada yang mau sharing, ada yang di situ nggak? Pak Michael, izin Ya, Pak. sedikit komen mengenai grooming ya, dengan service. Karena kalau di industri hotel, grooming itu adalah bahagian dari service. Setuju banget, Pak. Jadi grooming itu harus tepat ya. Nah, kalau groomingnya tepat, udah memberikan kesan pertama yang bagus, dan itu adalah service. Setuju, Pak. Itu aja, Pak. Saya mau tambah ya, teman-teman sharing ya. Ini Pak Jimmy waktunya nanti saya pakai sebentar nih. Saya kalau punya sales dari Surabaya, Bu Satya, kalau rekrut sales dari Surabaya zaman 10 tahun lalu ya, itu kaos bajunya pasti itu apa yang buaya, apa Lacoste atau apa tuh. Dan buat orang Jakarta itu kuno banget penampilannya, Bu. Jadi waktu saya punya sales Surabaya ya, lain kali kamu kalau mau ganti baju, saya nggak bilang langsung beli ya. Lain kali kalau kamu punya budget beli baju, ngomong sama saya. Nanti saya pilihin bajunya yang benar. Gitu. Orang Surabaya rata-rata dulu ya zaman kayak tuh Pak Jimmy tuh, bajunya rata-rata tuh coraknya kuno tuh. Gitu ya. Kalau Jakarta kan zaman dulu ya, atau zaman sekarang lebih kan kotak-kotak atau polos gitu ya. Sales-salesnya gitu ya. Kalau Surabaya itu bercorak, dan buat orang Jakarta itu nggak nyaman Pak. Grooming, balik lagi ke grooming nih Pak, gitu ke penampilannya. Dan sales itu menurut saya 1-2 detik pertama penampilan penting ke customer. Ya rambut segala macam dan sebagainya. Saya kalau interview sales saya liatin bajunya di kancingnya komplit nggak, sepatunya pakai sepatu apa, kaos kakinya apa. Jadi saya waktu interview nggak cuma ngomong tapi saya lihat penampilan, gitu Pak Agus. Dan kadang-kadang itu bawaan lahir Pak. Susah men-training sales untuk jadi rapi itu susah Pak. Kalau awal lahirnya genetiknya nggak rapi. Gitu. Ini pengalaman saya. Tapi kalau Pak Jimmy IT nggak apa-apa lah. Penampilan. Oke, ini sedikit. Jadi Gojek baik lagi setelah tadi industri jasa yang segala macam tradisional, sekarang itu semua dibikin jadi digital, jasa-jasa ya. Jasa segala macam, kita tahu Gojek punya banyak jasa segala macam. Kemudian Apple ternyata punya banget 1,96 juta apps. Dulunya apps ini lebih ke functionality, tapi sekarang lebih ke banyak yang bentuknya jasa. Jadi sampai untuk fasting aja, untuk puasa ada app-nya. Jadi yang Profesor ITB Pak Grandrix itu saya tanya posting di IG gitu ya, berhasil puasa berapa jam, saya tanya pakai apa? Pakai apps. Gitu untuk membantu kita puasa. Oke, ini saya akan skip, teman-teman nanti mungkin belajar sendiri, ada Wikipedia-nya ya. Jadi ini alat double diamond itu yang terkenal di dunia di service design. Oke.
Ini kalau saya sebenarnya pribadi untuk service design atau redesign saya tetap lebih suka pakai proses design thinking. Jadi platformnya tetap sama gitu ya. Ada proses dari empathize ke perasaannya customer segala macam, terus mendefinisikan, mengidealisasi, terus kita bikin prototype. Jadi kalau tadi saya misalnya industri hotel, kalau mau rubah seragam mungkin nggak harus langsung 1000 hotel kita rubah seragamnya. Mungkin satu hotel dulu kita rubah dulu seragamnya. Kita cek selera opini dari pelanggan gimana, dari customer gimana. Kalau bagus baru kita copy ke hotel-hotel yang lain gitu. Jangan tiba-tiba rubah semua gitu dari warna hijau jadi pink gitu ya seluruh dunia gitu. Itu kalau saya suka sama design thinking adalah lebih dari konsep prototypingnya. Dan saya sangat pakai. Jadi kalau ada ide apa-apa, saya coba dulu 10% gitu ya dibanding kita langsung massal. Oke, ini Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy. Waktu Pak Jimmy 10 menit maksimum, terus kita break. 10 menit, oke. Ya. Oke, boleh tolong di next, Pak Michael? Siap. Oke, jadi untuk ngerangkup yang tadi semua, jadi sebenarnya design thinking, service design ini memang mirip dengan design thinking, saling melengkapi. Jadi service design ini adalah sebuah mindset yang fokus kepada customer. Nanti mungkin pada saat latihan, teman-teman akan lebih mendalami lagi bagaimana service design ini membantu proses dari penjualan. Tanpa sadar sebenarnya kita sudah melakukan banyak service design. Contoh misalkan kayak tadi Pertamini ya Pak Irwanta ya. Pertamini itu adalah salah satu service design di mana produknya sama-sama bensin, tetapi mereka mengedepankan sisi service. Kemudian contoh lain mungkin, maaf Pak Kris, saya taunya Avanza dari Toyota. Jadi kalau kita beli produk Avanza, kenapa sih kantor membeli Avanza? Memang kita tahu banyak sekali preference dari berbagai kantor ya, mereka punya preference. Tapi kalau kita lihat beberapa faktor yang menentukan kenapa Avanza bisa menguasai 33% market share di Indonesia, itu salah satunya adalah dari sisi servisnya. Jadi kalau kita mau ngomong service center, Avanza saat ini Toyota punya cukup banyak service center. Kemudian juga kalau dari sisi suku cadang, Avanza karena memang jumlahnya banyak, harganya untuk maintenance akan jauh lebih murah. Jadi kalau dari sisi desain, sebenarnya Avanza kalau kita mau bandingin dengan beberapa merek lain, mungkin merek lain lebih bagus desainnya. Atau misalkan dari sisi quality, atau dari sisi harga, misalkan kita bandingkan dengan Wuling. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa service itu cukup memegang peranan penting dalam suatu penjualan. Oke, boleh di next Pak Michael. Saya nggak akan bicara banyak karena waktu saya tinggal 7 menit. Jadi contoh misalkan yang tadi, sekarang ini banyak perusahaan mulai beralih dari produk company ke service company untuk meningkatkan penjualannya. Contoh misalkan Nike, di sini saya nggak bicara banyak, hanya kasih contoh. Nike itu launching satu apps untuk running club. Jadi di situ dia lebih mengedepankan servisnya, di mana para runner bisa saling do competition, bisa do coaching mentoring. Ya. Nah untuk mungkin ada salah satu buku yang cukup baik untuk teman-teman baca nanti dari Adam Lawrence itu this is service design doing. Di situ akan banyak sekali contoh-contoh aplikasi dari service design yang seperti saya katakan tadi memang tanpa sadar kita sudah melakukannya. Jadi service design blueprint ini sebenarnya salah satu tools yang menurut saya cukup membantu untuk menemukan blind spot daripada brainstorming kita. Dan memang ini harus dikombinasikan dengan SWOT, dengan kemarin bisnis Canvas sudah ya Pak Michael ya di sini ya, di kelas ini ya. Pertanyaan Bu SK. Bu SK udah belum Bu SK? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya. Di bisnis Canvas model itu ini saling melengkapi. Dan yang paling saya suka dari service design ini adalah kita bisa menemukan titik-titik di mana kita berpindah dari red ocean ke blue ocean.
Jadi misalkan contoh kayak tadi Pak Michael jelaskan mengenai Gojek ya, tadi ada satu contoh Gojek ya. Gojek kalau kita bicara traditional product ya hanya Gojek, hanya delivery customer dari satu titik ke titik lain. Tapi kalau kita lihat Gojek, dia evolve dari ojek, sekarang servisnya jadi misalkan mau bayar listrik bisa, mau beli pulsa bisa, mau isi e-money bisa, bahkan seperti Google di App Store-nya itu dia bisa memiliki tadi apa contohnya Apple Store ya Pak Michael ya? Yes. Iya. Mereka bisa memiliki banyak sekali servis lain. Jadi di dunia sekarang ini yang kita mesti pay attention adalah sisi kolaborasi. Kita nggak lagi bicara satu orang mau menguasai semua industri. Karena memang disruptif ini cukup cepat, jadi faktor kolaborasi itu memainkan peranan yang cukup penting untuk service design. Pak Michael boleh tolong next. Oke, jadi ini rangkumannya. Setelah ini akan ada group discussion ya Pak Michael ya. Oke, jadi saya rangkum sedikit. Inti daripada service design thinking adalah pada human experience. Memang di IT teori ini dulu kita lebih banyak ke UI UX ya. Kalau UI itu lebih ke user interface, tampilan, bagaimana interaksi, dan user experience. Apa yang mereka alami, apa yang mereka experience saat mereka menggunakan sistem kita. Jadi pada saat nanti teman-teman akan membuat service design blueprint, pay attention bahwa fokus utama kita adalah human center, pengalaman dari customer kita, dari pengguna kita, terutama journey-nya mereka. Dan di sini yang kita mesti pikirkan lagi adalah sisi kolaboratifnya. Jadi pada saat kita melakukan service design blueprint, itu nanti kita harus memikirkan semua sisi stakeholder. Nggak cuma satu atau dua peran. Kayak tadi Pak Michael pernah jelaskan bahwa service itu tidak hanya dibatasi sebatas customer service, tapi semua stakeholder nanti akan melakukan service. Nanti mungkin pada saat contoh akan lebih jelas. Dan di sini kita juga pay attention pada sisi iteratif, jadi maksudnya itu akan terus berulang. Jadi tidak ada salah benar dalam melakukan service design blueprint. Kenapa? Karena pada saat kita bikin nanti service design, itu fokusnya adalah customer kita. Jadi mungkin tim kita itu punya pemikiran out of the box atau pemikiran yang super brilliant, tapi pada saat sampai ke market itu tidak diterima oleh market. Jadi prosesnya ini akan selalu berurang. Dan di bawah ini kita bisa lihat sequential. Nanti pada saat saya kasih contoh mungkin akan lebih jelas. Oke, dan proses ini harus real, nyata. Nanti kita harus bikin prototipe-nya dan menyeluruh, holistic customer journey-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sisi di bawah, itu adalah tahap-tahapnya. Pertama kita bisa discover. Jadi discover any idea. Apa sih yang kita bisa kembangkan dari sisi produk kita. Sayang tadi kita belum sempat dapat berapa banyak sih teman-teman yang di produk, berapa banyak yang di service ya. Kemudian setelah kita tentukan, kita discover, kita define ide-ide mana aja sih yang kira-kira acceptable. Dan poin yang cukup penting, saya bilang justru malah fokus di situ adalah pada saat kita create dan testing. Nah, di sini IT cukup membantu teman-teman. Jadi kalau kita lagi bikin service design blueprint, kalau bisa libatkan orang IT-nya. Karena teknologi itu dapat sangat membantu. Contoh misalkan saya launching produk dengan service tertentu, service tambahan gitu ya. Tentu saja saya perlu mendapatkan customer input. Dan input itu bisa didapatkan dengan sangat cepat melalui IT. Jadi kita bisa desain aplikasi untuk customer feedback, help desk system, seperti itu. Dan bisa juga kita bikin online community seperti yang BMW jalankan di kalau nggak salah 2017. Jadi dari online community itu mereka melakukan survei. Begitu juga dengan social media analytics.
memang di Indonesia belum banyak, baru perusahaan-perusahaan besar dan government, tapi kalau di luar perusahaan-perusahaan besar cukup banyak memanfaatkan sosial media analitik untuk mengetahui respon dari customer, behavior dari customer, apa sih yang sedang tren, apa sih yang sedang mereka sukai, itu dibaca melalui sosial media. Jadi memang peran IT mau nggak mau cukup penting di service design blueprint ini. Mungkin saya akan langsung masuk ke contoh ya. Kebetulan saya ada satu project yang sedang running. Pak Michael boleh tolong? Oke. Tadi ada satu slide yang saya skip. Itu cuma menjelaskan bahwa service design is about designing ekosistemnya kita, community. Jadi kalau bisa kita sekarang jualan itu lebih mengutamakan community, bukan produk. Karena memang sekarang yang lagi cukup berkembang contohnya Amazon, Apple, Google, atau Toyota, bahkan Pak Kris ya, Astra Honda Motor saya rasa cukup sukses ya kalau di penjualan motornya ya. Dan mereka cukup banyak mengadopsi teknologi ya Pak Kris ya. Betul Pak. Betul ya, betul. Jadi zaman sekarang ini desain itu nggak hanya melibatkan physical contact, tetapi juga digital contact, digital touch point. Pak Michael boleh tolong next, mungkin supaya lebih jelas, langsung masuk ke contoh. Wow, waktu sudah lewat, saya cepet aja. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa pada saat group discussion ya. Jadi service blueprint seperti yang tadi dijelaskan Pak Michael itu ada interaksi, jadi ada touch point, itu adalah bagaimana customer berinteraksi dengan physical. Contohnya misalkan kalau saya daftar kampus, maka physicalnya adalah pada saat saya datang ke kampus. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan nanti, memang di service design ini nggak ada benar, nggak ada salah, dan tergantung daripada kita punya goal. Contoh misalkan kampus saya kurang menarik, maka saya akan fokus lebih ke customer experience melalui digital. Tetapi kalau kampus saya menarik, gedung saya bagus, mahasiswa saya cukup atraktif, maka saya akan memaksa mereka untuk datang ke kampus saya dan merasakan feel the experience. Jadi di masing-masing industri ini tidak ada salah, tidak ada benar. Benar-benar tergantung dari kita punya goal, kita punya kondisi saat ini. Nah, ini saya ada contoh dari, sorry, saya ngomong agak cepat ya, karena waktu. Satu cooking class, partner kita, sedang mau berubah ke digital. Jadi karena cooking class kemarin COVID memang agak sulit untuk temu muka, jadi mereka mau open service digital. Nah, kalau di sini yang saya pakai, itu kita bagi menjadi tahap pertama customer awareness, kemudian ini yang disebut kalau di kita customer journey ya, awareness mereka dari mana, mereka join-nya bagaimana, prosesnya seperti apa, bagaimana proses mereka menggunakan, bagaimana kita maintain mereka di dalam ekosistem kita, dan yang terakhir pada saat mereka meninggalkan, apa yang kita lakukan. Oke. Jadi dari sini awareness, kita mulai dari customer experience awareness. Saya di sini touch point-nya adalah advertisement atau website-nya kita, sosial medianya kita. Customer action-nya di sini kita berangkat selalu dari customer action ya, nanti pada saat kita bikin group discussion. Mereka akan cari, mereka searching, kira-kira kelas apa yang menarik buat saya. Dan di sini karena kita bicara soal IT, memang tidak ada front stage apa ya, employee kita yang berhubungan langsung dengan mereka. Jadi kalau di sini saya rubah menjadi field inquiry, bagaimana inquiry kita membantu mereka. Kemudian back office kita, setelah mereka melakukan inquiry, apa yang kita lakukan? Oh, marketing saya akan coba follow up ke mereka. Dan di sini yang menarik seperti tadi contoh yang Pak Agus ya, untuk Ritz-Carlton memang mereka menggunakan CRM, Pak. CRM mereka cukup baik, jadi mereka punya data customer, pada saat customer datang, mereka punya historical seperti apa. Oke, Pak. Kalau nggak salah mereka menggunakan produk Oracle, Pak. Ya. Opera, sorry. Opera itu untuk hotel sistem, Pak, betul. Opera itu
sistem nomor 1 di dunia saat ini untuk hotel. Betul, Pak. Oh, Pak Agus punya background IT ya, Pak ya? Saya kebetulan punya background di hotel, Pak. Oh, I see. Jadi tahu Opera ya. Kalau VSP tahu, Pak? Iya, cukup jelas. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, pada saat kita menggunakan tools seperti ini, jangan ragu untuk menambahkan field-field yang kita inginkan. Kalau di sini saya tambahkan customer emotion. Ini sebenarnya adalah KPI yang saya pakai untuk menentukan mana yang harus saya pay attention lebih. Oke, jadi kita bisa kembangkan dari service blueprint desain ini, field yang kita mau tambahkan, kita tambahkan. Tapi memang faktor utama adalah customer action, touch point, front desk atau orang yang berhubungan langsung, back office, dan support proses. Nah, setelah saya melakukan analisa mengenai awareness, ya, di sini kita pindah ke tahap join. Di join itu adalah tahap customer melakukan registrasi. Berdasarkan interview kita dengan beberapa customer, nah pada saat kita melakukan service blueprint design ini, memang input customer atau input daripada testing prototype kita yang paling menentukan ke arah mana kita mau bergerak. Jadi pada saat itu kita dapat feedback bahwa registrasinya agak sulit karena customernya banyak dari ibu-ibu, mereka bahkan untuk virtual account transfer saja mengalami kesulitan. Nah, dari sisi ini, registration page kita, yang merupakan touch point kita dengan customer, kita coba tambahkan dari service-nya, dari proses registration-nya, menggunakan video salah satunya. Jadi ibu-ibu yang join, itu mungkin mereka kesulitan untuk melakukan virtual account, mereka bisa melihat videonya, selain instruksi manual. Bagaimana melakukan transfer ke virtual account. Dan di sini juga kita tambahkan metode lain. Contohnya kita kerjasama, nah ini saya bilang kolaborasi, IT memang banyak bergerak di kolaborasi. Kita bekerja sama dengan Mitrans supaya customer bisa melakukan registrasi berdasarkan dengan berbagai metode. Bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay, bisa transfer BCA, Mandiri, dan kawan-kawan. Pak Jim, dikemas 1 menit, Pak Jim. Oke. Oh, tinggal 1 menit. Oke. Kita lewat 9 menit, Pak Jim. Oke, cepat Pak Michael. Kita next. Siap. Di sini saya menggunakan bantuan registrasi sistem. Sorry Pak Michael, saya sukanya bicara. Boleh langsung sampai terakhir. Ya, betul. Nah, pada saat penggunaan di sini kita melihat bagaimana kesulitan-kesulitan orang pada saat berpindah dari yang offline ke online. Karena itu kita fokus ke system orientation, baik itu melalui metode guiding manual ataupun guiding melalui video. Di sini kita banyak memanfaatkan video. Di maintenance, pada saat customer kita menggunakan training cooking class kita, tentu saja mereka akan mencari berbagai informasi lain. Misalkan beli panci di mana, kemudian tepung yang bagus apa. Nah, di sini cukup penting yang memainkan peranan adalah knowledge management yang di bawah ini nih. Saya nggak tahu gimana cara pakai pointernya Pak Michael. Oke, dan yang terakhir, pada saat customer meninggalkan kita, tentu saja training pasti berakhir kan. Mereka akan check out. Di sini kita belajar bagaimana, yang tadinya kita hanya cooking class biasa, kita memberikan sertifikasi. Memang di sini kenapa masih kuning? Karena sertifikasinya hanya berdasarkan institusi kita. Tapi dengan melakukan service design blueprint ini, kita tahu bahwa kita harus ke depannya bekerja sama dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesional. Itu akan membantu customer pada saat mereka check out. Mereka akan mempunyai pride, mereka akan mempunyai nilai lebih, which is satu sertifikasi yang diakui oleh nasional. Begitu juga dengan promotion page. Saya taruh touch point-nya di sini, promotion page. Pada saat mereka meninggalkan cooking class kita akan tawarkan mereka offering baru sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari.
Oke, Pak Michael, saya rasa cukup kalau nggak nanti kepanjangan. Siap, Thank you, teman-teman, teman-teman. kita break dulu ya. Mau sampai jam berapa? Ada ketua kelas nggak sih ngomong-ngomong di sini? Nggak ada Pak Michael. Oh, nggak ada ya. Kita break sampai jam 20.30. Ya, habis itu kita akan ada cuma grup discussion. Nanti kita bagi 4 kelompok. Terus kita akan presentasi masing-masing kelompok gitu ya. Boleh ya? Baik Pak, boleh Pak. Oke, Pak Agus ketua kelas dong ya. Tinggal sisa berapa kelas kita resmikan aja sebagai ketua kelas. Jangan Pak. Saya hanya bantu respon aja Pak. Thank you Pak, thank you responnya Pak. Kalau saya pernah ke Harvard 1 minggu, respon itu dikasih nilai Pak. Padahal saya ngangguk-ngangguk doang. Oke, terima kasih teman-teman. Break 20.30 kita kembali. Terima kasih. Baik Pak. Ya, thank you. Terima kasih, Pak. Itu sama pasar saham. Tapi saya basicnya sebetulnya di hotel. Saya pernah di Hotel Aston. Jadi seperti yang Pak Jimmy ya menerapkan IT di hotel ini, kita juga udah pernah menerapkan di Aston. Pada saat itu kita memakai VHP ya, seperti yang Pak Jimmy Aston VSP. ya cerita ya, cuman banyak kelemahannya yang dari pengalaman. Gimana Pak? Banyak kelemahannya Pak. Lebih bagus gitu ya? Opera. Oh ya, harganya juga beda Pak. Iya. Check out-nya masih lama kayak Pak ya. Dulu saya kalau ketemu VHP saya agak kurang suka ya, pada saat check out lama sekali Pak. Itu tergantung sebetulnya sistem dengan housekeeping. Di housekeeping kan bisa memberikan kode via telepon yang bisa langsung masuk ke VHP. Kalau itu link itu terjadi cepat. I see. Tapi kemarin kebetulan beberapa minggu lalu saya ke Bali, memang check out-nya banyak improvement ya Pak ya. Betul Pak. Sekarang sangat cepat loh. Sangat cepat. Benar Pak. Dan udah mulai rame ya Bali ya Pak ya? Iya, udah mulai rame. Mulai lah ya. Mulai rame Pak. Oke, kita mulai ya teman-teman. Saya coba share screen lagi. Saya pakai screen gini dulu deh ya. Oke, pakai sebentar. Kelihatan full screen nggak? Oke, saya briefing 1 menit. Ini contoh yang 2 minggu lalu saya sharing. Jadi ada hotel baru di Amerika, nggak tahu Pak Agus sudah pernah coba belum, Citizen M. Dia hotel budget technically sebenarnya. Sangat populer di buku-buku Blue Ocean yang terbaru, yang versi terbaru. Jadi dia mengeliminate front desk, concierge, dia dieliminate. Terus kemudian dia juga mengurangi sebentar saya pakai highlighter. Ini doorman nggak ada, kemudian full room service hilang, jadi nggak ada room service, lobby juga nggak punya. Dia kurangin jenis ruang kamarnya cuma 1 macam gitu ya, room size-nya dikecilin, price-nya dimurahin. Dia menambahkan suasana kamar nih ya, kamarnya jadi dibikin nyaman gitu ya, dibikin ranjangnya high quality, bantahnya high quality, mungkin TV-nya bagus dan sebagainya. Lokasi dia selalu paling bagus. Ini contoh yang saya foto di Manhattan. Kemudian free movies, karena kebanyakan kalau orang di budget hotel mungkin cuma sebentar buat tidur gitu ya, sebelum tidur nonton movie. Kemudian dia create 3 kios untuk check-in 3 menit. Jadi yang tadi yang kayak di Singapura. Yang dia perbaikin juga ini, dia punya communal living. Jadi kalau saya lihat di fotonya tuh kayak tempat kayak pantry atau kayak bar gitu ya, banyak meja-meja nyaman buat duduk, buat ngobrol, buat kayak zaman sekarang mungkin ke cafe working, untuk co-working gitu ya. Kemudian dia punya 1 multitasking ambassador, jadi petugas hotel yang bisa serba segala macam. Nah ini saya minta teman-teman
akan bikin, sebentar, saya ngilanginnya gimana ya, oke. Jadi saya minta teman-teman nanti bikin ini ya, bikin ini coba coret-coret sama satu grup 15 menit, ngisinya coba-coba aja kira-kira. Kemudian setelah jadi bikin ininya, ya apa yang dikurangin, apa yang ditambah, apa yang di-create. Saya kasih beberapa ide, ini 4 ide. Jadi yang kiri coffee shop, ini hotel budget, tadi bisa contek yang Citizen M, tapi coba bikin yang beda dikit. Atau bikin barbershop, sama bikin ini. Di Jakarta lagi terkenal Astro ya, layanan untuk belanja. Kebayang? Saya nanti akan bikin breakout room 4 grup. Saya lihat di sini ada yang on kamera, ada yang enggak, tapi kalau bagi 4 mesti nanti dapat rata gitu ya. Nanti teman-teman yang lagi sibuk juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman yang bisa bikin 2 halaman tadi. Kebayang nggak? Ada pertanyaan? Bikinnya cepet-cepet aja 15 menit. Nanti kita balik 20.45, masing-masing grup presentasi 2-3 menit. Pak, boleh share screen tadi yang 2 itu di chat kita, atau Bapak boleh share lagi supaya kita bisa print screen? Tadi SK udah sempat kirim ke teman-teman atau gimana? Atau saya sudah Pak di grup. Ya, atau saya di chat saya tambahin juga ya Pak Agus ya. Baik Pak. Iya boleh Pak. Saya tambahin di sini. Oke, saya udah tambahin. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Belum masuk ya Pak Michael? Kalau nggak ada kita langsung ke break apa? Belum masuk di chat ya? Ya lagi. Oke, sekarang udah tuh ya. Oke. Ini ada host yang bisa bantu breakout room atau saya yang breakoutin? Saya bantu ya Pak. Siap Bu Armenia. Oh ada Bu Armenia ya? Wah luar biasa. Oke, 15 menit ya Bapak Ibu teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, seru nggak ngisi gituan? Ada yang pernah ngisi sebelumnya nggak? Saya sih suka banget ini IRRC dari Blue Ocean. Baru kali ini kalau saya Pak. Saya suka banget dipakai untuk pabrik aja, untuk maintenance atau untuk merubah mesin aja saya pakai itu Pak Kris. Tapi seru sih Pak, ya ide gilanya keluar sih. Ya, menurut saya powerful sih. Untuk sampai yang operator di pabrik pun bisa pakai. Sederhana gitu ya. Nah, oke teman-teman ada yang mau sharing silakan dari grup 1, 2, 3, 4. Ayo Mas Kris, sharing Mas. Oke, siap. Saya sharing ya. Pak Bos sama Bu Bosnya menyuruh ya kita ikutan. Ya, betul. Oke, saya share screen di sini ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk IRRC. Kita tadi mengambil bisnisnya adalah tukang potong rambut pria ya, karena tadi gambarnya kebetulan tukang rambut pria. Jadi kalau dilihat dari bisnis ini yang sudah lama dan ada yang versi konvensional sampai yang versi mall, apa sih yang bisa kita lakukan untuk IRRC-nya ya? Yang pertama eliminate gitu ya. Ini ada yang based on pengalaman, ada yang based on karangan ya. Ada beberapa yang kita ngarang, ada beberapa karena kita lihat langsung. Kalau yang kita lihat tukang rambut zaman now itu sudah tidak punya tempat cuci rambut yang basah-basah itu ya, karena diganti dengan pervakum-vakuman ya. Jadi langsung divakum, langsung kering ya, langsung hilang sisa-sisa rambut gitu ya. Meskipun tidak 100%, tapi setidaknya tidak sampai gatal. Lalu yang bisa dieliminasi lagi adalah petugas kasir. Kasir ini kita ganti sama autonomous ticketing dan payment yang sifatnya kayak box besar gitu yang pernah saya lihat. Lalu kita masukkan mau potong berapa orang, bayarnya berapa, bisa di scan pakai QRIS itu atau masukkan GoPay dan segala macamnya ya, OVO dan segala macamnya. Yang di-eliminate juga adalah kembalian uang ya, karena uang kembalian ini painful loh sebenarnya ya, karena pas nggak punya kembalian kita harus ke, kalau kaki lima kan bisa ke mie ayam sebelah, ke teh botol sebelah, ini kan nggak bisa ya, kita nggak tentu punya teman di sebelah-sebelah kita yang punya cash. Lalu dari raise yang kita naikkan itu dari pijit Bapak Ibu ya, kalau para bapak-bapak di sini yang mungkin gemar ke Asgar atau asli Garut ya, tentu pasti familiar dengan pijit ya, yang kretek-kretek itu. Mau kretek leher setengah, full body atau kretek sampai melintir, nah itu semuanya ada.
Nah, cuma kita mau race-nya, kita mau orang-orang yang mijit ini punya certified, Bapak Ibu. Ya, jadi dia nggak asal pijit, ya. Jadi dia tercertified, maksudnya Agus Malik Thai Massage, ya gitu. Jadi orang-orang percaya nih, ini orang nggak sembarangan loh, gitu. Udah tercertified sampai Thailand, gitu. Jadi orangnya bisa berbeda. Ada yang job desk-nya motong doang, ada yang job desk-nya pijit doang, gitu ya. Kemudian ada yang namanya alat meng-cleaning atau cleaner rambut orang sebelumnya. Nah, ini pengalaman saya dulu di Asgar. Asgar itu kan ketika orang sebelum saya itu potong rambut kan berceceran rambutnya. Tentu kita geli ya, karena ada rambut-rambut yang mungkin bukan rambut kepala aja tuh yang jatuh di situ. Jadi sebaiknya kita vakum kayak gitu ya, atau kita gimana caranya ada alat yang langsung membuang itu ya. Nah, kalau tadi ini dari Pak Agus saya dapat ide, Pak Agus kan mendapatkan di hotel kamar sebelumnya. Apakah Bapak mau ke kamar 301? Nah, kalau saya, apakah Bapak mau potong seperti di bulan lalu? Nah, jadi setiap kita habis potong, difoto, mukanya di blur, biar muka kita nggak tersebar luas ke masyarakat, dan didokumentasikan di database. Sehingga ketika nanti dia balik potong lagi, mau yang kayak gitu, Pak? Gitu. Karena kadang-kadang instruksi yang sama dipotong sama orang yang berbeda, hasilnya berbeda. Gitu ya. Itu yang problemnya laki-laki begitu. Dan dikurangi, ya anduk-andukan, dikurangi diganti paper aja lah ya, kayak kertas-kertas yang buat apa namanya, biasa ngelindungin leher gitu dari rambut, kita pakai kertas saja sama silet. Nah, ini sebenarnya sangat tradisional ya, dulu kan orang pakai silet yang dibagi dua, nah, itu diganti sama shaver yang udah lebih modern. Nah, create-nya banyak nih sebenarnya peluangnya untuk tukang cuci rambut, tukang potong rambut. Ada coffee shop yang tentu tidak berdekatan dengan potong rambut ya, biar tidak ada rambut di kopinya, tapi setidaknya dalam satu lokasi itu ada kopinya. Nanti setelah potong rambut bisa nyeruput kopi, atau sebelum potong rambut bisa menikmati kopi. Ada artis barbershop ya, barbershopnya jangan yang cuma potongan PNS ya, tapi atau potongan kaseto, tapi yang potongannya modern kayak Pak Michael nih, bagus nih. Terus ada Netflix ya, kalau Bapak Ibu lihat, kenapa cuma potong rambut anak kecil yang punya film, TV? Kenapa kita tidak? Padahal kan kita juga perlu mau lihat HP nunduk nggak boleh sama tukang rambutnya, ya kan? Nah, mending kita lurus ke depan, sambil nonton Netflix gitu ya. Lumayan dapat 1 episode ya. Terus kemudian sterilizer alat ya. Alatnya kalau bisa satu barber apa sih namanya? Tukang potong rambut itu punya lebih dari 1. Jadi satunya masukin ke sterilizer, 1 dipakai. Begitu juga sebaliknya. Ada membership atau bonus ya, potong 3 kali gratis 1 kali pelontos misalnya gitu ya. Yang ke-6 ada tips. Nah, tips ini pain point juga khususnya buat saya. Kalau saya duitnya 100 ribuan, maka saya agak sulit tuh ngeluarin untuk tips. Nah, makanya tipsnya bisa pakai digital ya. Bapak punya BCA, sini ininya QRS-nya gitu. Saya scan, kasih 25.000 gitu. Itu lebih ikhlas ketimbang ngasih 100.000 gitu. Itu Pak Michael dan teman-teman, terima kasih. Thank you Pak. Thank you Pak Kris. Oke, monggo grup selanjutnya. Keren. Tapi betul yang tips itu pain point Pak, betul Pak. Setuju Pak. Silakan monggo grup selanjutnya. Ada siapa, grupnya siapa? Ayo. Grupnya Pak Agus ya? Kami punya topik sama dengan Pak Kris, cuman kelihatan Pak Kris lebih elegan. Apa bisa Pak Kris mewakili kami aja, Bu? Baiklah, gitu saya share screen ya. Oke, udah Bu Marini udah membantu kami share screen. Kami sama ya mengenai barbershop yang tadi yang mau kita bahas ya. Yang pertama yang harus kita eliminasi yaitu waiting time. Biasanya kalau kita ke barbershop, kita akan menunggu sangat lama ya. Kalau pada saat barbershop itu full, nah kita akan menunggu sangat lama, dan waktu tunggu itu sangat mengganggu bagi saya, bagi teman-teman saya juga. Kalau kita bisa mengeliminasi itu akan sangat bagus. Kedua, di barbershop itu kalau untuk kami pria, barber yang pria cocok bagi kami, barber wanita cocok bagi kami. Tapi barber yang transgender, kita akan merasa agak risih. Nah, elimination point-nya itu kita meneliminasi barber yang transgender. Itu ya. Kalau ke race,
Race-nya di barbershop itu styling itu seharusnya di race lebih banyak jenis styling. Karena untuk pria, walaupun potongan kita itu saja, tapi beda 1 senti stylingnya akan jadi berbeda. Jadi kalau ada model-model ataupun opsi yang lebih menarik, itu akan bagus bagi customer. Itu satu. Kedua, yang race ya banyak barber yang kita ketemui di tempat begini, kebanyakan adalah barber pria. Dan kami melihat ya kalau ada barber wanita, pria akan lebih sering ke barber situ. Nah, yang ketiga yaitu apron ataupun plastik yang dipakaikan bagi pengunjung, customer, itu kalau bisa yang disposable. Jadi kita hanya memakai sekali saja, ya. Keempat, service timer. Nah, ini service timer ini menarik ini. Artinya, ini ada berhubungan dengan waktu tunggu para customer. Artinya pada saat kita masuk, kita tahu berapa menit lagi kita harus menunggu untuk giliran kita. Nah, ini yang kita maksud dengan service timer. Kalau ada ditulis di situ 5 menit lagi untuk customer yang berikut. Ya, yang terakhir di race ini ya skillnya barber ya. Semakin tinggi skillnya barber, semakin dia bisa menawarkan skillnya itu terhadap customer, itu akan sangat membantu dan membuat customer itu merasa wah tempat ini banyak orang ahlinya. Itu selling point-nya. Nah, kemudian kalau yang untuk reduce, kebanyakan dari bapak-bapak tidak senang kalau keramasnya itu di barber. Mereka lebih senang kalau keramasnya itu sama ibunya di rumah, sama istrinya. Jadi itu di-reduce saja, Pak. Nah, itu yang kalau ibu-ibu yang senyum itu ngerti apa yang saya ngomong. Mbak SK kok senyum? Mbak SK single atau ibu? Ibu, Pak. Sudah ibu. Ibu. Oke, itu make sense. Oke, yang terakhir create ya. Kalau create ini, kita melihat rambut gimbal itu merupakan suatu tantangan bagi barbershop. Jadi banyak barbershop yang tidak ahli di rambut gimbal. Nah, pelayanan keahlian di rambut gimbal ini boleh kita tingkatkan, ya. Barbershop itu akan lebih semakin menarik. Kedua, booking online. Zaman sekarang digital booking online itu adalah suatu keharusan supaya customer tidak usah bertumpuk datang pada waktu yang sama. Yang ketiga, of course, online payment ya. Seperti Pak Kris sudah jelaskan, tip online payment itu akan sangat membantu bagi para customer. Yang terakhir ini memang udah banyak dilakukan, tapi kalau bisa add-on produknya seperti pomade, gel, shaving cream, hot towel itu jenisnya lebih diperbanyak. Jadi customer bisa mempunyai lebih banyak opsi untuk itu yang menikmati atau menggunakan produk tersebut. Itu aja Pak Michael. Keren, bagus. Yang tadi keramas-keramas saya kurang ngerti sih, Pak. Pak, bukannya Pak Michael lebih prefer keramas di rumah? Itu betul kan Pak ya? Ya betul Pak. Tapi tadi penjelasan lanjutannya nggak ngerti Pak. Oh, berarti Pak Michael selama ini keramasnya itu di rumah dikeramas sendiri gitu Pak? Iya dong Pak. Oke, siap Pak. Oke, lanjut. Tadi coba grupnya Pak Ari sebelum ya. Atau satu lagi sama grupnya siapa tuh? Silakan Pak Ari. Selamat malam Pak. Jadi tadi grup kita membahas tentang coffee shop. Yang dieliminate waktu tunggu customer untuk apa? Sampai duduk di meja, sampai mendapatkan meja. Kemudian untuk mengeliminate waktu konsumen memilih makanan, kafe kita menyederhanakan menu, jadi jumlah
pilihan makanannya dibatasin, juga minumannya juga dibatasin supaya mereka bisa cepat menentukan pilihan, Pak. Terus kemudian untuk race, kita meningkatkan di fasilitas dengan Kids Corner, bisa juga dengan library. Terus ada contoh beberapa kafe di Semarang yang kolaborasi dengan butik, Pak. Lalu bisa juga menyediakan live music, mungkin kalau weekend atau malam hari, serta tempat parkir yang cukup. Di sisi reduce, kita mengurangi jumlah pegawai dengan otomisasi, dengan menggunakan apps di setiap pengunjung mengakses apps itu, atau kita sudah menyediakan tablet yang khusus buat ordering, Pak. Kemudian create lebih ke makanan, create produk dari kafe tersebut yang makanan atau minumannya unik yang beda dengan kafe-kafe lain, tapi jadi spesialisasi cafe shop kita. Terima kasih Pak Michael. Thank you Pak, keren. Terakhir siapa ya yang belum? Satu lagi, ada 4 ya kalau nggak salah ya. Grupnya kami, Pak Michael. Bu Satya, siap. Ini Prime Minister saya ini. Pak, ya ini. Keren. Oke. Ini boleh saya mewakili grup kami ya Pak. Jadi ini kita mengambil model salon, yang salonnya ada di hotel, dan ini sudah dipraktekkan bisnis model yang sukses Pak di Hong Kong. Jadi ini kebetulan di grup kami ada ahlinya di salon. Jadi yang dieliminasi Pak salon itu adalah front desk. Artinya karena salon ini di hotel, jadi mereka akan menyewa ruangan di hotel, dan di sini tidak perlu front desk. Jadi artinya mereka mengeliminasi waktu tunggu. Jadi artinya pelanggan yang mau mendapat pelayanan salon, kita ini mengambil salonnya bukan untuk yang lelaki ya, tapi salonnya untuk wanita, Pak Michael. Jadi mengeliminasi waktu tunggu dengan membooking. Jadi misalnya minggu depan mau rambutnya dipotong atau di coloring, jadi membooking dulu lewat apps atau ada Facebook registrasinya gitu, ada apps-nya. Kemudian jadi nggak perlu lagi ada front desk, jadi memang datang pada waktu yang ditentukan, jadi langsung dapat pelayanan. Itu yang kita eliminasi. Kemudian yang akan ditingkatkan pelayanannya adalah pembayarannya tidak perlu lagi menggunakan uang kontan, tapi bisa pakai mobile banking atau pokoknya pakai sistem smartphone lah gitu. Jadi lebih mudah. Kemudian lokasi hotelnya itu strategis sehingga memudahkan pelanggan untuk datang ke sana. Lalu bekerja sama juga dengan platform sosial media lainnya. Jadi Bu Satya suaranya hilang. Kemute ya Bu Satya. Ya. Jadi bekerja sama dengan platform sosial media lainnya. Jadi artinya di hotel sekian tanggal berapa akan ada pelayanan salon. Jadi seperti itu ya. Dan tentunya di bagian race belum sempat ditulis tadi ya. Yang akan melayani adalah orang yang skillful yang memang punya sertifikasi ahli dipotong atau ahli di mani-pedi atau ahli di massage seperti itu. Nah, yang akan di-reduce tadi adalah pembayaran tunai gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang akan di-create create ya tadi itu booking melalui online ke Google Form, dan juga pada saat mereka mereservasi untuk dilayani
ada modul produk, artinya mereka boleh memesan produk, misalnya hair care atau ya hair treatment produk gitu ya. Jadi pada saat mereka datang ke salon, pada saat itu produknya sudah disediakan. Jadi karena ini di hotel kan, jadi produknya itu tidak di etalase salon gitu loh. Jadi memang modelnya come get the service and go gitu ya, seperti itu. Kemudian jadi oke, tadi sama ya, yang di atas risk promosi, dan ini kita kerjasama dengan service apps. Itu dari kami, Pak Michael. Siap, Bu Satya. Mungkin teman-teman berasa sesuatu yang baru menggunakan form ini ya. Saya cuma mau sharing tambah satu ya. Jadi, sorry, mana ya? Oke, saya mau highlight sedikit ya. Jadi kolom yang kiri, eliminate sama reduce, itu biasa berhubungan sama cost saving, menghilangkan biaya. Yang kanan, itu pasti nambah biaya umumnya. Jadi sebelum saya belajar Blue Ocean, itu kebanyakan tuh kita pikirnya cuma yang raise sama create, yang nambah biaya. Nambah jasa ini, nambah itu, nambah snack, segala macam ya. Tapi kita lupa yang ngurangin biaya. Padahal ujung-ujungnya bisnis kan perlu balance antara expenses sama income. Makanya menurut saya ini menarik. Saya mau tutup pakai ini. Ini ya, jadi kelihatan ya. Saya mau tutup yang tengah aja nih. Jadi menurut Horst Schulze yang co-founder dari Ritz-Carlton, elegant without warmth is arrogant gitu ya. Jadi sesempurna apapun servisnya, sebagus apapun servisnya, tapi tanpa kehangatan dari dalam, dari hati, dari karyawannya, itu arogan yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi makanya saya titip pesan di sini teman-teman para leaders gitu ya. Tugas utamanya menurut saya membahagiakan karyawan dulu sebelum membahagiakan customer. Oke, Pak Jimmy ada tambahan Pak Jimmy sebelum kita tutup? Belum ada Pak Michael. Oke, saya tutup ya teman-teman. Kalau kita mau ngobrol, saya tungguin sampai jam 2 pagi. Saya biasa tidur jam 8 loh. Jam 8, jam 9 saya udah tewas biasanya. Bangun jam 4 pagi. Oke, ada yang mau tanya, boleh silakan. Yang mau lanjut tidur atau beraktivitas juga monggo. Masih suka running ya, Pak? Masih Pak, aku lagi siap-siap untuk Bandung sama Jakarta Marathon. Udah daftar 2 event. Pak Michael boleh tanya Pak? Ya Bu, siapa nih? Inge Pak saya. Ya, Inge ya. Pak, saya yang mau tanyakan, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa harapannya kan bisa balance Pak, nggak hanya memikirkan yang untuk raise dan create ya Pak ya, eliminate dan reduce itu juga supaya balance. Nah, selama ini yang Bapak lakukan di perusahaan-perusahaan yang Bapak pimpin, itu biasanya konsepnya dari Bapak sebagai pimpinan atau Bapak menerapkan itu kepada tiap-tiap head masing-masing departemen? Saya pakai form ini sampai operator Bu, sampai bawah. Jadi saya minta operator presentasi ke tim leader ke supervisor ke saya gitu kira-kira ya. Tapi saya kadang-kadang saya juga dengerin langsung dari operator. Dan umumnya mereka punya ide di tempat kerjaan mereka apa yang mereka bisa kurangin. Oh, oke. Itu evaluasi tiap berapa lama Pak Michael? Enggak Bu, saya kadang-kadang saya asal comot, saya mau ketemu yang namanya ini, katanya bagus. 2 minggu lagi kamu aturin presentasi ke saya ya, tuh orang si Budi gitu. Nanti si Budi 2 minggu nggak bisa tidur, terus sakit mah dan sebagainya 2 minggu. Mempersiapkan 4 kotak itu. Dan itu waktu 4 kotak itu dipresentasiin, menurut saya panggil beberapa manajer gitu ya, supervisor, terus kita terjadi obrolan, diskusi. Karena dari situ banyak ide-ide yang kita nggak kepikir dari top manajemen ya, gitu Bu Inga. Oh, oke Pak. Berarti Bapak itu lakukan terus ya Pak? Pak Jimmy tahu, saya jarang bikin program meeting regular yang berulang-ulang. Saya tuh orangnya agak spontan gitu. Padahal saya sebenarnya nggak spontan, saya suka ngacak gitu supaya orang-orang nggak bosan ketemu saya. Supaya juga nggak diantisipasi ya Pak ya, berarti ya. Saya sebenarnya enggak Pak, saya gini Pak, orang sekali-sekali diajak sama saya ngobrol ngopi happy Pak. Tapi begitu berulang ya Pak, karyawan jadi beban ketemu saya Pak.
Oh, tiap Senin ketemu Pak Michael nih. Tiap Senin harus ketemu Pak Michael. Bosen Pak, lama-lama dia jadi beban. Tapi kalau sebulan sekali, 3 bulan sekali ketemu, mereka bahagia. Gitu. Ini versi saya ya Pak. Jadi saya ganti-ganti departemennya gitu. Tapi saya alokasi tiap Senin saya ketemu 1 orang gitu. Ini benar Pak. Saya ada pengalaman setiap hari saya diajak lunch sama atasan saya. Akhirnya saya nggak bisa makan Pak pada saat diajak lunch Pak. Pertama-tama senang ya Pak. Lama-lama kan jadi beban Pak, jadi tugas. Iya, karena apa yang kita bincangkan di saat lunch itu adalah tugas kita. Dan kebetulan ini proyek, tugas yang belum dilaksanakan. Jadi sebagai bawahan saya gimana bisa makan Pak? Betul. Pada saat itu. Atau saya boleh nimbrung nggak Pak? Ya Bu Marini. Kalau misalnya kita sebagai atasan jarang ketemu sama tim, kok rasanya nggak sreg ya Pak ya? Kalau saya lebih seneng ketemu hampir setiap hari. Jadi setiap kali mereka butuh suatu keputusan, itu kita bisa cepat ngasihnya. Begitu kita kasih cepat keputusannya, otomatis kita punya tim juga ke customer lebih cepat responnya. Karena kita bergerak di jasa, respon yang cepat itu diperlukan. Kalau misalnya jarang ketemu atasan atau orang yang langsung di atasnya atau berapa step di atasnya, itu birokrasinya terlalu panjang, Pak. Menurut saya briefing setiap hari, entah itu makan pagi, atau pas briefing mau pulang, atau kita lagi tarik hasil, seperti itu sebaiknya harus ketemu setiap hari, karena kita proses kerjanya harian, bukan bulanan. Menurut saya sih begitu. Mungkin berbeda ya, tapi kalau saya lebih sreknya seperti itu. Bu Marini, aku sih pikir sama ya Bu. Jadi waktu sebelum COVID, saya tiap hari juga berkantor. Di kantor itu saya tiap hari juga ketemu sama manajer-manajer direct, terutama di manajer penjualan dan pembelian. Itu tiap hari kita berinteraksi sih. Kalau di manajer di pabrik, karena pabrik saya manage 4 lokasi, saya nggak ketemu tiap saat. Tapi saya sama mereka WA atau telepon anytime gitu ya. Yang maksud saya tidak rutin itu saya nggak mau bikin rapat rutin, Bu. Ketemunya di pantry, ngobrol, ngopi, itu keputusan cepet tuh. Atau di tempat ngerokok gitu, itu keputusan cepet, taktis gitu. Tapi kalau rapat, presentasi, bahas data, evaluasi, itu saya sangat kurangin gitu. Tapi saya setuju, dekat itu baik memang. Setuju. Pak Michael, satu Bu, saya tersuka Bu Sri Mulyani posting dia ngambil keputusan pas ngobrol di mana tuh ya, di samping tuh. Jadi memang banyak keputusan itu nggak dirapat. Duduk di tepi kolam itu ya Pak, sama sama siapa ya? Betul, Dirjen Bea Cukai ya? Iya kayaknya itu, betul. Iya ada wartawan yang ngambil foto itu. Betul. Tapi tadi dari sisi kedekatan kan memang Bapak lebih ke spontan, tapi tetap ada general meeting-nya kan Pak? Ada misalnya Pak. Untuk monthly planning atau quarterly planning seperti itu kan Pak? Ada kan Pak? Ada Pak. Jadi saya tidak menghilangkan yang meeting-meeting yang rutin dan tradisional, tapi instead of 4 jam saya bikin 1 jam gitu. Kalau meeting dulu saya meeting bulanan pernah 2 hari Pak. 1 meeting bulanan itu 2 hari Pak. Karena 4 pabrik ya Pak. Jadi 1 pabrik 4 jam gitu loh. 2 hari Pak. Sekarang meeting bulanan jadi 1 jam Pak. 4 pabrik gitu. Gimana Pak mempersingkatnya? Ya baik Pak. Teorinya rumit tapi sederhananya gini, bikin balance scorecard yang hijau merah ya, pernah belajar kan, pakai indikator. Kita bahas yang merah doang Pak, yang hijau nggak dibahas. Makanya jadi sejam. Oke. Intinya yang datang meeting mesti baca, kalau udah nggak ada masalah jangan dibawa ke rapat, jangan dibahas yang sudah lancar gitu. Yang reguler jangan dibahas gitu. Tapi memang ini membentuk culture-nya susah, mesti dibiasain. By the way, saya merasa mendesain pantry yang nyaman itu menurut saya tugas yang atau sesuatu yang baik. Jadi kalau tadi Bu Marini mesti punya corner yang nyaman untuk kita ngobrol Bu, jangan di ruang rapat. Atau ruang rapatnya dibikin nyaman untuk ngobrol gitu. Tambah mesin kopi, tambah microwave gitu ya, kayak gitu. Tadi saya nggak punya ruang meeting Pak. Jadi kita ketemunya di taman. Menurut aku nggak punya ruang meeting bagus Bu. Karena ruang meeting tuh bikin kita tuh terstruktur dan formal gitu. Tambahin bunga-bunga Bu, tambah boneka, tambah bunga, jadi ruang kerjanya lebih nyaman gitu.
Kalau perlu lampu diganti yang diganti yang kuning gitu. Itu service menurut saya, service design. Nggak harus ke customer ya, untuk internal juga penting. Pak Michael izin tanya Pak. Pak Agus ya, Pak Agus tuh nggak boleh tanya, Pak Agus tuh mesti menjelaskan, mesti sharing. Oh jangan Pak, saya hanya kembali ke tadi discussion kita ya, yang di pola itu eliminate, risk, reduce, create itu ya. Bapak kan mendelegasikan kepada salah satu department head atau staf karyawan Bapak untuk memberikan hasilnya ke Bapak ya. Nah, apa rule of thumb Bapak mengetahui yang diselidiki oleh karyawan itu adalah legit atau tidak legit, Pak? Nah, itu kan dia udah memberikan beberapa alasan, Pak, di mana yang mau di-raise, mau di-eliminate. Nah, bagaimana cara Bapak menganalisa konten tersebut ya, mengetahui ini legit atau tidak sesuai, Pak? Oke, versi saya Pak ya, ada dua cara. Satu Pak, kalau orang tersebut presentasi dan mungkin presentasi ke 5 orang, 4 orang setuju Pak, misalnya. Versi kedua saya validasi pakai biaya yang dikeluarkan Pak. Kalau biayanya kecil, versi kecil besar relatif ya. Tapi kalau menurut saya versinya saya kecil, udahlah, aku setuju aja Pak. Kadang-kadang pokoknya setuju, cobain aja. Waktu mereka setuju, coba berhasil, mereka happy gitu Pak. Gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kalau saya dengar, oh ini Pak butuh biaya perbaikan 10 juta. Aduh, dalam otak saya, oh kecil ya. Udahlah, saya setuju aja gitu. Oh ide kamu bagus, jalanin deh. Padahal saya nggak tahu idenya apa tuh. Kadang-kadang otak saya kan lari-lari nih kemana-mana gitu. Gitu Pak. Tapi kalau ide tersebut divalidasi oleh 3-4 orang yang lain, menurut saya itu salah satu validasi yang baik sih Pak. Karena kadang-kadang banyak ide-ide mereka, menurut saya idenya nggak bagus, tapi orang lain bilang bagus, saya ikutin aja Pak. Satu lagi Pak, pengambilan resiko Pak. Seandainya Bapak sudah setuju mereka melaksanakan ide tersebut, tapi hasilnya tidak memuaskan, bagaimana tindakan Bapak? Saya cuma minta mereka evaluasi dan tindakan koreksi Pak. Terhadap ide tersebut Pak? Terhadap ide tersebut, dimodifikasi. At least mereka tahu cara itu gagal, udah itu Pak. Itu menurut saya itu progres Pak. Dibanding yang jangan jadi problem, begitu udah gagal mereka nggak ada ide untuk modifikasi, itu menurut saya kurang bagus sih Pak. Tapi kalau udah gagal ada ide modifikasi, menurut saya itu progres. Baik Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Kadang-kadang sama timnya Bu SK nih, kita kadang-kadang mau naikin penjualan nggak punya ide. Nah itu menurut saya stagnasi tuh, nggak progres tuh. Tapi kalau ada ide jualan rugi, itu progres sih Pak menurut aku Pak. Ada barang baru gitu. Baik Pak Michael, terima kasih. Ada yang lain? Masih pagi sih, baru lewat 20 menit. Pak, saya boleh nanya satu Pak, tapi mungkin ke Pak Jimmy ya. Pak Jimmy tadi dari IT. Tanya ke Pak Jimmy atau ke Pak Agus aja. Ya. Pak Jimmy kalau saya dari IT tadi Pak ya? Iya, betul Pak. IT ini unik Pak kalau di tempat saya itu. Karena memiliki tameng ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Selalu itu tamengnya. Yaitu ketika kita mau lebih satset, alasannya adalah security. Alasannya adalah takut kebocoran data atau takut nanti server tidak kuat dan segala macam. Nah sebenarnya dari sudut pandang Bapak nih mungkin IT, benar nggak sih statement itu? Dan kalaupun itu tidak benar, apa yang mungkin Bapak pernah lakukan sehingga win-win solution gitu? Biasanya kan sistem internal tuh yang sering kena kayak gitu ya, yang mengandalkan sistem sendiri gitu tanpa melibatkan pihak ketiga. Thank you Pak Jimmy. Oke. Statement tersebut sangat benar Pak. Jadi memang setiap kali kita memberikan kenyamanan pasti ada sisi security yang dikurangi Pak. Dan di sini biasanya bagian IT security itu berperan cukup penting Pak. Ini agak teknikal ya Pak ya. Kalau di tempat kita itu ada namanya DMZ Pak, di militarized zone. Jadi beberapa sistem itu kita pindahkan ke bagian DMZ.
kalau kita harus menservis publik. Nah, di MC itu dia tidak akan bisa menyentuh ke core system kita. Itu salah satu triknya, Pak. Tapi memang knowledge dari IT security-nya cukup berperan penting di sini, Pak. Kalau statement yang tadi, kenyamanan dengan security, itu betul, Pak. Oke, Pak. Berarti memang harus ada apa ya? Ya kadang-kadang tuh kita sebagai user tuh terbentur gitu ya. Pengennya kerja cepat, tapi takut banyak takutnya gitu karena mungkin internal segala macam. Terus kadang-kadang menggunakan source pihak ketiga tuh kayak trust gitu ya. Ya paling gampang awal kami pandemik itu Zoom itu nggak boleh tuh. Pakai jaringan internet kami itu nggak boleh tuh. Jadi diblok semuanya. Karena dulu banyak Zoom bombing ya. Kayak tiba-tiba orang masuk, Zoom-nya memperbaiki security, barulah kita terbuka. Oke, jadi pakai jaringan kita jadi boleh. Itu kan di awal frustrasi sekali, Pak. Jadi saya menduga tuh bukan menjudgment ya, tapi rasanya membahasakan IT menjadi bahasa manusia, itu rasanya juga perlu untuk dikembangkan gitu ya. Di tempat kami tuh kayak langsung ngomongin ini apaan kita nggak ngerti gitu, taunya kita kok nggak bisa pakai itu doang gitu ya. Oke, jadi saya rasa itu kitab suci semua orang IT ya Pak ya, kenyamanan berbanding terbalik dengan keamanannya. Thank you Pak. Betul. Tapi sekarang sebenarnya Pak ya, kalau teknologi yang sekarang dengan adanya, sorry ini agak-agak teknikal nih, dengan adanya DMC, API gitu ya, kita bisa mereduce sisi security-nya Pak. Kita pindahkan bagian-bagian yang nggak penting ke yang tadi saya bilang DMC. Maaf ini emang agak terlalu teknikal, saya juga bingung gimana bahasa non-teknikalnya. Tapi teknologi baru itu cukup memungkinkan Pak. Memang kalau zaman dulu itu terutama kalau di banking atau ya Bapak kalau nggak salah di Honda ya mau nggak mau Honda itu memang mengikuti regulasi dari Jepang Pak ya kalau nggak salah, entah sampai sekarang masih atau enggak, tapi memang itu sangat strict sih kalau di Honda yang saya tahu ya, pengalaman saya implementasi di Honda juga agak ribet menurut saya Pak. Tapi ya pernyataan yang tadi benar sih Pak, cuma sekarang ini cukup banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mengimprove servisnya, Pak. Mungkin boleh di-challenge, Pak, nanti. Ya. Tadinya saya berharap, tidak begitu, Pak. Terus Bapak saya undang kantor saya. Tapi ternyata satu agama ya. Ya udah nggak jadi. Selalu berbanding terbalik antara kenyamanan dengan security, Pak. Oke, Pak. Not. Thank you. Ada lagi? Ada yang mau sharing atau Pak Agus mau berbagi? Pak Agus, saya kejarin Pak Agus aja terus nih. Payan nih. Pak Freddy masih on. Saya cukup sih, Pak. Siap. Kita tutup ya. Bu Marini ada yang mau di-sharing lagi, Bu Marini? Bu Marini bidang apa ya kerjaan Bu ya? Bimbingan belajar, Pak. Oke, makanya nggak punya ruang meeting ya, punya ruang kelas. Iya, ruang kelas sama taman di belakang buat kita nongkrong. Asik. Sebetulnya Bu Marini berniat buka barber juga, makanya nggak pakai ruang meeting. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih perhatiannya, waktunya, sharingnya. Terima kasih Pak Michael, Pak Jimmy. Pak Jimmy udah nemenin malam ini. Terima kasih Pak Michael, Pak Jimmy. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Michael, Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Michael. Thank you. Bye-bye. Malam. Malam.